أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Sampai 10 ya? Sampai ayat 10. Ya. Coba lihat dari atasnya dulu. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan engkau muliakan. Tuhan yang dimuliakan itulah alladzi 'allama bil qalam, yang memberikan ilmu, yang mengajar dengan perantara kalam. Alamal insan malam ya'lam, yang mengajar manusia apa yang belum dia ketahui. Kalla, sekali-kali jangan. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Apa buktinya? Ar-ra'ahus tagnah, bahwasanya mereka sudah merasa cukup, tidak butuh Allah, tidak butuh Islam. Inna, sesungguhnya, ila rabbika ruj'ah, sesungguhnya kamu akan kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan, gitu ya. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abadan iza shalla. Jadi ada hubungannya ara'aital ladzi yanha abadan iza shalla. Bagaimana pendapat engkau? Begini ibu-ibu, kan ada pertanyaan di situ ya kepada Nabi. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Pertama, kalimat pertanyaan itu supaya Nabi perhatikan. Jadi bukan harus dijawab. Ya. Memperhatikan ada orang-orang yang melarang beragama Islam. Melarang berdakwah, menghalang-halangi Nabi menyebarkan Islam. Itu yang disebut orang yang melarang. Jadi ada satu posisi Nabi ditugaskan menyebarkan Islam, ya kan? Menyebarkan agama, lalu di satu sisi ada kelompok orang yang melarang Nabi, yang menghalangi Nabi. Bila itu ibu-ibu, dari dulu sampai hari ini akan ada saja nanti orang yang tidak setuju dengan Islam. Dengan dakwah Islamnya akan ada saja nanti. Ya kan? Apa yang dilarangnya? Menyebarkan Islam. Ya kan? Gerakan dakwah. Nah, salah satu di antaranya abadan iza shalla. Jadi yang dilarangnya itu seorang hamba yang mengerjakan sholat. Ibu-ibu, Nabi itu sebelum peristiwa Isra Mi'raj sudah sholat. 5 ayat yang pertama itu turunnya di Makkah di awal. Ya, di awal. Itu ya, di awal. Di Gua Hira. Ayat 6 sampai ayat berikutnya itu turunnya 3 tahun setelah 5 ayat yang pertama turun. Jadi bukan langsung 5 ayat terus bersambung, dia ada 3 tahun setelah itu baru turun
ayat yang mengatakan bahwa apa? Kalla innal insana layatgha. Jadi antara 5 ayat pertama dengan ayat 6 itu jarak turunnya 3 tahun. Jadi Nabi sudah melaksanakan sholat, ya. Makanya ketika Nabi sholat di haram itu, ya, tapi belum disyariatkan untuk umat. Nabi sholat di situ ditaruhlah tai onta, ditakan kepalanya, diinjak kepala Nabi. Kemudian datanglah Hamzah kan. Hamzah pulang berburu, paman beliau. Badan gadang, kuat, tegap. Mengadulah orang. Hamzah, itu anak engkau tuh. Dipijak ada orang ketika sujud, ketika sholat di dekat Ka'bah. Datanglah Hamzah ke situ. Dicarinya orang mengadu Nabi itu. Kata Hamzah, "Iko anak ambo. Ambo saja mengikuti dia. Saya beriman kepada agamanya." Padahal waktu itu Hamzah alun Islam itu dah. Tapi lahnya umumkan bahasa ambo mengaku dia. Nah, setelah mengaku itu yang jadi buah pikiran, komitmen dia. Akhirnya betul-betul jadi Islam dia. Nah, jadi kalimat abdan iza sholla menghalangi ayat yang 9-nya kan ada kalimatnya ara'aitalladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, yanha? Siapa kelompoknya ini? Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang kafir Quraisy tuh. Ya, apa yang dilarangnya? Abdan iza sholla. Satu abdah. Berarti Allah sudah memberi label kepada Nabi seorang hamba. Orang yang sholat hari ini, maka termasuklah dia seorang hamba. Jadi kalau kita ikut sholat hari ini, maka sebenarnya kita termasuk menjadi hamba Allah. Jadi kata-kata hamba. Nabi Muhammad itu kan 3 saja panggilannya, Bu. 3 saja panggilannya. Kalau ibu mau panggil Nabi Muhammad 3 itu sajalah. 1 Rasul, yang kedua Nabi, yang ketiga hamba. Tidak usah buat panggilan yang lain. Putra padang pasir, jantung hati Aminah, pahlawan revolusi. Kadang-kadang semakin disanjung semakin melemahkan Nabi kan. Jadi panggilan Allah kepada Nabi Muhammad itu cuma 3 saja. Rasul, Nabi, hamba. Makanya ada kalimat syahadat ini ditambah asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya kan? Ada juga asyhadu anna Muhammad rasulullah. Makanya Allah kadang-kadang panggil ya Nabi. Kul li azwajika. Begitu Allah manggil. Dan Allah tidak pernah memanggil Muhammad. Tidak ada satupun ayat mengatakan ya Muhammad. Tidak ada. Tapi Musa ada ya. Ya Musa. Jadi Allah tidak pernah menyebut nama Muhammad sebagai panggilan. Walaupun ada cerita Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ada tuh kalimat kata-kata Muhammad itu ada 4 kali kan di dalam Al-Quran. Tapi tidak pernah kata ya Muhammad. Yang ada itu ya Nabi, ya Rasul, hamba. Di sini Nabi Muhammad sudah diakui abdan iza sholat. Seorang hamba apabila dia mengerjakan sholat. Kenapa Allah tidak nyebut di situ Muhammad? Engkau. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ara'aitalladzi yanha Muhammad iza sholat. Kenapa tidak begitu? Ya kan? Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad itu pengamal Al-Quran. Jadi orang-orang yang mengamal Al-Quran itu disebutlah dia hamba Allah. Ya kan? Nabi Muhammad itu kan orang yang mengajak untuk beriman.
Solat Rasul itu sudah betul-betul teruntuk untuk Allah. Maka disebutlah hamba Allah. Enggak. Kalau dia tidak solat, tidak masuk hamba Allah dia. Islam berarti dia berdosa besar. Jadi orang yang tidak solat itu masuk kelompok berdosa besar. Orang yang tidak bayar zakat masuk dosa besar. Orang yang mampu haji lalu tidak mau dia haji, dosa besar. Seperti dosa besarnya berzina, berjudi, mabuk, syirik. Sama. Orang menganggap gini, Bu, kalau dia berzina itu dosa. Tapi ketika dia tidak sholat, dia merasa tidak berdosa. Padahal tidak sholat itu berdosa besar. Ya kan? Nah, maka kalimat abadan iza sholat, seorang hamba apabila dia sholat. Maka orang yang sholat itu dianggap hamba Allah. Iya kan? Surat ini berapa ayat ini? Semuanya. Jadi jarak antara ayat 15 sampai 6:19 3 tahun jarak turunnya. Ya, jadi 3 tahun setelah itu Nabi sudah sholat, sudah diceritakan. Jadi nanti jangan bingung pula ibu-ibu nanti. Kenapa di sini abadan iza sholat? Padahal ini turunnya di Makkah. Nabi sudah sholat. Tapi bagi beliau itu belum disyariatkan seperti sekarang. Jadi yang sholat 5 waktu sehari semalam, yang waktu-waktunya yang ada sekarang. Kalau dulu 2 rakaat saja sholat semuanya. Makanya sebelum Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kan Nabi sudah sholat di Masjidil Aqsa. Jadi sholatnya sudah ada. Cuman yang disyariatkan 5 kali sehari semalam baru dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Buktinya apa? Ini buktinya. Surat ini ayat yang ke-10. Ya kan? Apa? Digunakan? Bisa lah. Bisa lah. Dia gini nanti ibu-ibu. Kemarin kan ada kalimat Ara'aital ladzi yanha. Siapa itu orang yang menghalangi orang sholat? Dia buat peraturan. Masih ingat kan kemarin teraburnya? Mulai masuk sekolah anak-anak jam 12. Itu orang-orang penghalang sholat tuh. Kalau anak-anak kau sholatnya zuhur, kalau sekolah mulai jam 2 sholat jam 2 lewat 10, lewat 6, lewat 20. Ya kan? Masih dikasihnya itu tugas, waktu asar lah masuk, diagennya itu tugas lain. Berarti mereka sudah masuk penghalang orang-orang untuk sholat. Seharusnya itu makanya banyak orang terkagum-kagum ada bupati buat peraturan. Kalau sudah masuk waktu sholat, seluruh ASN sholat di masjid berjamaah. Ada tuh surat edaran-edaran seperti itu. Ketika label kuasa gua harusnya buat peraturan itu. Besoklah pensiun barulah nyoba berjuang-juang untuk Islam. Kemarin kecek melekat. Lu kemarin kemana ya kecek melekat? Rasanya kok sekarang kita ketemu kecek melekat. Kalau ndak ada kuku lai, itu sorak-sorak lai. Kalau sorak-soraknya kesariku aja dulunya kan. Itu maksudnya jadi ibu, jangan jadi penghalang orang. Kalau dia gitu tugas, ya kan? Awak punya toko mamanya nak. Tetap you buka toko awak. Awak punya karyawan. Berarti kita sebenarnya sudah masuk kelompok menghalangi orang. Karena tidak berani lepas solat karyawan gitu. Di toko bukanya kan harusnya tutup. Ya kan? Tutup. Solat dulu semuanya. Tutup toko ini. Ibu-ibu. Kalau soal rezeki ya. Ibu, kita cari rezeki kok yang haram saja dosa yang halal, Bu. Yang haram sih cari taruh, yang haram taruh. Ya kan? Ndak kamu nambah ke rezeki, Bu. Ndak jumlahnya ndak kamu tambah ya rezeki waktu dia. Kira, Bu. Dicari saja yang halal saya taruh, yang sobahat tinggal, yang haram tinggal gitu ya, yang meragukan tinggal cari yang halal saja. Iya kan? Ndak kamu kurang rezeki. Yang haram dicari ndak kamu tambah, yang halal dicari ndak kamu kurang.
Nyolah adu kata tak para sakit. Nah,